Chun ya, semua senjata yang ada di tubuh manusia itu bisa dipakai dalam Wing Chun. Jadi menyerang target terdekat dengan senjata yang paling dekat, itu salah satu mindset bertarung seorang praktisi Wing Chun. Dimulai dari apa? Dimulai dari kepala, jidat, belakang ya, dimulai dari, ya aneh ya, jidat, belakang untuk headbutt belakang, hang. Ini senjata dalam Wing Chun. Siapa bilang bukan senjata? Hang itu adalah senjata. Headbutt samping, ini adalah senjata. Bahu adalah senjata. Siku adalah senjata. Ini adalah senjata. Oke. Kemudian hips adalah senjata. Lutut adalah senjata. Telapak kaki adalah senjata. Sekarang masanya tergantung di mana target paling dekat, guys. Lalu nomor 2 apa, guys? Nah, ini yang nomor 2 ya. Nomor 2, dalam fight principle dalam Wing Chun itu yang banyak orang tidak paham, bahwa orang lebih sering melatih teknik. Teknik itu nomor terakhir, guys. Yang paling penting dalam Wing Chun, nomor 1 adalah dam, nyali. Nomor 2, lick, power. Yang nomor 3 baru kungfu. Jadi gini, guys. Jadi kalau kita bicara tentang fighting ya, guys, kita bicara fighting. Makanya kalau orang bilang berlatih Wing Chun itu, latihan Wing Chun itu 1 tahun pertama biasanya hanya latihan mukul, dan latihan langkah, latihan tendang. Mukul, langkah, tendang, pukul, langkah, tendang, pukul, langkah, tendang. Tujuannya apa, guys? Tujuannya adalah agar di awal-awal kita berlatih, kita murni berlatih muscle power ya. Kita berlatih power dan melatih yang namanya tenaga, dan melatih yang namanya nyali. Karena kalau kita bicara bertarung, guys, ketika sudah waktunya bertarung, biasanya yang terjadi ini hanya tentang mukul ya dan langkah, mukul dan langkah, mukul dan langkah. Sehingga memiliki nyali yang besar dan memiliki power yang besar itu menjadi ukuran yang paling penting dalam pertarungan. Jadi bukan teknik ya, guys. Sehingga orang yang belajar Wing Chun, ini saran aja ya, yang nomor 1 harus difokuskan adalah bagaimana kita memiliki power yang besar dan nyali yang besar. Nyali yang besar didapatkan dari seringnya kita engage dalam sparring partner. Jadi kalau latihan Wing Chun cuma mukul angin gitu kan, ya latihan tan sao, latihan bu sao, latihan bong sao, di depan cermin seperti itu, guys, di tempat latihan, maka Anda tidak akan dapat apa-apa. Ini kisah lucu, guys. Jadi kita pernah diskusi, guys. Ada orang bilang, yang penting kita menguasai formnya, maka nanti kita akan bisa bertarung sendiri, gitu kan. Atau yang kedua, jadi yang penting itu kita kuasai fondasinya, ya nanti kemampuan bertarung akan keluar dengan sendirinya. Atau yang ketiga, guys, ini realita, guys, nggak masuk di akal. Kita bicara tentang stepping Wing Chun yang dinamis, gitu kan. Stepping Wing Chun yang dinamis tapi kuat. Ada orang yang bilang bahwa yang penting itu kalau form kita tahu Sinim Tau, yang penting itu Sinim Tau-nya bagus, kuda-kuda Yiji Kim Yuma-nya bagus, nanti stepping kita akan bisa dengan sendirinya. Itu nggak mungkin terjadi, guys. Nggak ada yang kayak gitu. Semuanya harus dilatih. Sehingga pada akhirnya di awal-awal pembelajaran Wing Chun, kita awal itu sudah dilatih tentang yang namanya mukul, pam, mukul. Kita dilatih langkah, kita dilatih lincahnya kaki ketika bergerak, mukul, tendang. Itu di awal 1 tahun pembelajaran. Sehingga pada akhirnya ketika kita mukul dan tendang, ketika dibutuhkan, maka yang jadi itu akan jadi muscle memory, guys. Makanya saya bilang tadi, 50% psikologis, 50% muscle memory. Kalau muscle memory kita terbiasa dengan mukul, langkah, dan tendang, maka yang terjadi adalah ketika itu dibutuhkan, maka itu yang keluar. Mana mungkin, guys, kita latihannya Yiji Kim Yuma, guys, kuda-kuda Wing Chun yang diem, yang lucu gitu kan. Latihan itu setiap hari, terus tiba-tiba ketika fight kaki kita jadi lincah gitu kan. You gotta be kidding me. Hello gitu kan. Itu nggak akan terjadi, guys. Di WSL Wing Chun, stepping, footwork itu menjadi makanan sehari-hari. Orang bilang WSL Wing Chun itu kakinya bagus, footworknya bagus. Itu bukan diraih berdasarkan Yiji Kim Yuma, guys. Ketika kita bicara tentang stepping yang bagus dalam WSL Wing Chun, yang kita lakukan adalah kita habiskan 1/4 lebih
ya mungkin seperempat, hampir setengah waktu kita habiskan untuk hanya melatih stepping dan pukul, stepping dan pukul, stepping langkah dan stepping dan pukul, stepping dan pukul. Sehingga yang nomor 2 ya, dump dan lick itu menjadi faktor yang penting ya. Kemudian partnering, satu mukul, satu stepping dan counter, pukul, satu stepping dan counter. Itu fight principle nomor 2 guys, bahwa dump, nyali ya, itu dilatih setiap di tempat latihan, latih setiap berlatih dengan partnering, engage dengan partner terus, terbiasa kena pukul itu bagus guys. Di tempat latihan kita kena pukul itu bagus, itu ngelatih nyali. Kalau kita tidak terbiasa kena pukul, maka yang terjadi adalah kita akan takut kena pukul. Itu dump. Kemudian yang kedua, lick. Kalau kita tidak terbiasa engage fighting dan mengujikan pukulan kita yang keras, struktur pukulan kita yang keras terhadap struktur lawan, kita nggak tahu power kita besar atau enggak, bisa nggak lawan berbelok ketika kita memukul. Itu lick. Makanya di WSL disebutkan Yakdam Yilik Sam Gungfu. Nomor 1, dam, nyali. Nyali didapatkan dari seringnya kena pukul dan seringnya kita mukul. Nyali itu tidak hanya berani mukul, nyali itu juga masalah berani kena pukul. Ada orang yang berani kena pukul guys, tapi nggak berani mukul, itu juga ada. Ada orang yang berani mukul tapi nggak berani kena pukul. Tapi dam itu berani mukul dan berani kena pukul guys. Oke, kemudian yang kedua adalah lick ya, power. Kita latihan power sekuat-kuatnya. Kemudian kita partnering, kita cek power kita apakah benar power kita bagus. Baru yang nomor 3 adalah Gungfu. Gungfu itu skill guys. Gungfu yang di Wing Chun itu adalah Tan Sao, Wu Sao, Bong Sao gitu kan, Hyun Sao. Jadi itu Gungfu. Oke, jadi Gungfu itu nomor 3. Tapi yang nomor 1 dan nomor 2 ketika Anda ingin jadi petarung, dam, nyali, dan lick, power. Jadi latihlah power dan nyali dalam setahun pertama, sehingga di tahun kedua Anda punya fondasi yang kuat dalam fighting. Sering terjadi guys, seorang pembelajar Wing Chun karena tidak terbiasa berlatih nyali ya, yang terjadi adalah ketika dia engage gosau gitu, sparring, yang terjadi adalah mereka meminggirkan badannya karena takut kena pukul. Ketika dalam Wing Chun, ketika kita sudah mulai seperti ini, maka yang terjadi adalah struktur kita rusak. Pentingnya dam dalam bertarung Wing Chun. Ketika petarung Wing Chun seperti ini, ketika ada pukulan dia harus diam seperti ini, nggak boleh dia bergerak sedikit pun badannya, tidak boleh dia miring seperti itu, tidak boleh. Ketika itu terjadi maka strukturnya pasti rusak. Sehingga dam itu dibutuhkan. Kalau Sifu sering bilang cocky style, stylenya sombong gitu ya. Itu fight principle nomor 2 guys. Baru nomor 2 ya. Nomor 3, seorang petarung Wing Chun. Ini saya masih ingat beberapa hari yang lalu, si sukgung saya, Andrew Ma, tiba-tiba telepon guys, untuk mengingatkan kepada saya bahwa untuk berlatih Wing Chun gitu kan, ada prinsip-prinsip yang harus dilatih. Banyak sekali yang beliau sampaikan kepada saya hanya untuk memberikan saya nasihat. Telepon khusus dari Hong Kong guys. Intinya adalah kita harus selalu ingat bahwa dalam Wing Chun, badan itu ya ini seperti tofu. Jadi soft as tofu. Dan kepala ini ya rentan seperti kaca. Sehingga seorang petarung Wing Chun, dia harus berpikir untuk selalu melindungi kepala dan badannya menggunakan 2 tangan dan 2 kaki. 2 tangan dan 2 kaki inilah yang digunakan seorang petarung Wing Chun untuk melindungi dirinya. Sehingga orang latihan Wing Chun yang latihan kebal pukul itu cukup aneh. Sehingga yang kita latih adalah bagaimana kita melatih 2 tangan dan 2 kaki untuk selalu bisa melindungi badan kita ketika itu dibutuhkan. Seorang petarung Wing Chun menggunakan 2 tangan dan 2 kakinya. Sehingga yang kita harus pahami bahwa kepala dan badan tidak boleh kena. Itu bahasanya guys. Jadi kalau bahasanya yang selatan diingatkan oleh si sukgung Andrew Ma adalah head, kepala itu seperti kaca dan badan itu seperti tofu. Maksud termasuk di dalamnya adalah bagaimana kepala dan badan ini tidak boleh sama sekali kena ketika kita bertarung guys.
Itu realitanya. Jadi nggak ada yang boleh, semua harus terlindungi, semua harus tercover. Itulah kenapa kita harus selalu melatih dua tangan dan dua kaki kita untuk menjadi pelindung dari badan dan kepala kita. Itu fight principle nomor 3 guys ya. Kemudian yang nomor 4, seorang petarung Wing Chun itu karena terbiasa di jalanan karena terbiasa di jalanan, kita harus selalu berpikir efisien. Maksudnya efisien bagaimana? Kita harus menyerang target terdekat dengan senjata paling dekat. Semua badan ini adalah senjata guys. Jadi kalau senjata Wing Chun adalah fist sama tendangan, salah. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mas Nuki. Oke. Semua senjata dalam Wing Chun ya, semua senjata yang ada di tubuh manusia itu bisa dipakai dalam Wing Chun. Jadi menyerang target terdekat dengan senjata yang paling dekat, itu salah satu mindset bertarung seorang praktisi Wing Chun. Dimulai dari apa? Dimulai dari kepala, jidat, belakang. Ya, dimulai dari, ya aneh ya, jidat, belakang untuk headbutt belakang, hang. Ini senjata dalam Wing Chun. Siapa bilang bukan senjata? Hang itu adalah senjata. Headbutt samping, ini adalah senjata. Bahu adalah senjata. Siku adalah senjata. Ini adalah senjata. Oke. Kemudian hips adalah senjata. Lutut adalah senjata. Telapak kaki adalah senjata. Sekarang masanya tergantung di mana target paling dekat, guys. Jadi kita tidak pernah fokuskan mencari kepala, atau kita fokuskan mencari badan gitu kan. Nggak ada itu, guys. Jadi kalau orang latihan Wing Chun fokusnya mukul kepala, itu it's totally wrong. Sangat salah sekali. Wing Chun itu terlatih nomor 2 tadi yang kita bilang adalah lick, keras. Jadi setiap apapun yang dipukul atau kena dalam konsep Wing Chun itu keras, sehingga dimanapun kenanya pasti sakit. Sehingga di konsep kita nyambung ya guys ya, sehingga dia nyambung. Sehingga pada akhirnya kita masuk ke konsep yang nomor 4 adalah kita menyerang target terdekat dengan senjata paling dekat. Ketika kita dibekap gitu dan hanya bisa headbutt, kebetulan hidungnya atau bibirnya atau jidat lawan berada di depan kita, maka yang jadi adalah kita gunakan headbutt. Boom. Ketika kita dibekap dari belakang yang ada hanya ini untuk menyerang, maka inilah yang dilakukan. Ketika samping bisa, maka inilah yang dilakukan. Ketika ini yang bisa, maka inilah yang dilakukan. Ketika bahu yang bisa, maka bahulah yang dipakai. Ketika tangan tidak bisa, hanya siku yang bisa dilakukan. Ketika kita dirangkul gitu, dirangkul hanya siku yang bisa, maka sikulah yang dipakai. Jadi semuanya dipakai. Sehingga prinsipnya adalah kita nggak nyerang muka. Oke, kita punya headshot, body shot, gitu kan? Ya, bahkan ya mau ngomong nggak enak. Ya, genital shot ya, genital shot. Ya, terus kita punya kaki dihajar. Jadi semuanya. Nah, di situ kita belajar untuk mencari titik-titik kelemahan di tubuh manusia. Sehingga dalam berlatih Wing Chun kita juga harus memahami titik-titik mana sih yang harus diserang ya. Dan itu menjadi sebuah pembahasan yang khusus ketika kita ingin melakukan serangan-serangan ke titik lemah lawan. Jadi serangan itu bukan kepala. Justru kepala itu yang paling susah diserang, guys. Kepala itu paling susah diserang karena kepala dia bisa gerak-gerak. Oke. Karena setiap orang pasti melindungi kepala, tapi tidak setiap orang melindungi badan dan tidak setiap orang melindungi kaki. Syaratnya adalah yang nomor 2 tadi, licknya besar, powernya besar. Ketika powernya besar, kita serang mana aja itu rasanya sakit dan memberikan efek traumatis. Sehingga bersesuaian ya guys. Prinsip nomor 4, menyerang target terdekat dengan senjata paling dekat itu dapat dilakukan dengan baik, efisien, efektif. Jadi kita nggak maksa nyerang kepala, pokoknya harus nyerang kepala. Efisien dan efektif. Kita nyerang apa yang ada di depan kita, itu yang kita hajar. Ada rusuknya, rusuk kita hajar. Ada perutnya kita hajar. Ada kemaluannya kita hajar. Sadis ya.
Karena Wing Chun besar di jalanan guys, jadi konsep bertarungnya itu memang seperti itu. Itulah kenapa tadi di fight principle nomor 1 saya sebutkan Wing Chun itu breed like a lion, born like a lion, breed like a lion. Lahir sebagai seekor singa dan besar dibesarkan sebagai seekor singa. Kalau Anda lihat singa bertarung, apa yang bisa dia cakar, apa yang bisa dia gigit, dia akan gigit. Itulah konsep yang nomor 4 dalam mindset bertarung Wing Chun. Itu harus masuk dalam alam bawah sadar. Kalau enggak, maka kita akan kalah guys. Oke, itu nomor 4. Nomor 5, ya, nomor 5. Orang bilang Wing Chun itu bertahan. Ya, yeah. It's totally wrong. Benar-benar salah. Wing Chun adalah sistem bertarung yang menyerang guys, bukan bertahan. Sama sekali nggak ada bertahannya. Sehingga yang prinsip nomor 5 dalam Wing Chun, ya, mindset bertarung Wing Chun itu adalah Lat Sau Ji Chung. Ya, kalau nggak ngerti bahasa kantonnya nggak usah diingat lah ya. Artinya adalah ketika senjata, ketika ketika sau atau senjata kita bebas dari halangan, maka nyerang itu adalah sebuah keharusan. Sehingga prinsip yang kelima Wing Chun itu kalau dalam sepak bola namanya total football. Attack is the best defense. Kebalik dengan anggapan semua orang bahwa Wing Chun itu bela diri bertahan, it's totally wrong. Wing Chun itu nomor 5 yang harus masuk di mindset bertarungnya adalah total football, attack gitu ya. Apalagi kalau kita ngelihat lawan itu, ini lawan memang agak lemah, attack, just hit, maju dan serang, maju dan serang, maju dan serang. Tentu dengan konsep yang benar ya, yang saya bilang tadi, menyerang target terdekat dengan senjata terdekat. Kita pun ketika maju tidak serampangan guys ya, tidak serampangan. Jadi bukan maju serampangan maksa nyerang kepala gitu. Kesalahan yang paling umum dalam praktisi Wing Chun karena mikir, yang penting kan nyerang gitu kan. Itu adalah nyerang serampangan, yang penting mukul, carinya kepala. Anda nggak akan bisa menang dengan cara seperti itu. Jadi Lat Sau Ji Chung adalah bagaimana cara kita mencari sudut serangan yang pas sehingga ketika menyerang lawan itu benar-benar hilang keseimbangan dan kena dan gol gitu kan. Total football kan arahannya gol guys, bukan di counter attack. Ya bener ya. Jadi kalau main total football tapi terus kena counter attack, itu bukan total football. Sehingga pada akhirnya yang nomor 5 ya, mindset yang ada dalam praktisi Wing Chun adalah bagaimana cara kita menyerang lawan. Yang kita pikirkan fokus adalah bagaimana menyerang, bagaimana gol, bagaimana menang, bukan bagaimana bertahan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Beda mindset, beda cara bermain guys. Sehingga mindset bertarung Wing Chun yang nomor 5 adalah total football. Ketika kita melihat lawan, maka attack is the best defense. Kalau kita prinsipnya menyerang, maka lawan akan bertahan. Ya. Tapi kalau prinsip kita bertahan, maka lawan akan menyerang gitu kan, kebalik. Jadi attack is the best defense. Just attack dengan menggunakan semua konsep yang kita punya. Serang aja sehingga pada akhirnya kita bisa memenangkan pertarungan. Itu yang nomor 5.